Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah dan mengagungkannya atas kebesaran, keagungan serta ketinggiannya, dan juga kita bersyukur atas limpahan nikmat, curahan rahmat pada kita sekalian. Kembali dengan izin Allah dan taufiknya kita berjumpa dalam majlis ini untuk sama-sama memperdalam agama yang kita cintai ini, yang senantiasa menuntun kita ke dalam jalan kebaikan menuju kebahagiaan yang hakiki di dunia sebelum kenikmatan yang kekal abadi di akhirat kelak. Sebagaimana biasanya, kami akan membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan beberapa poin-poin, bilangan-bilangan tertentu tentang masalah-masalah atau topik-topik tertentu yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa pertemuan kita sudah membahas beberapa hadis yang menyebutkan bilangan 4 ya. Kali ini kita akan memulai dengan membahas beberapa hadis yang menyebutkan 5 hal atau 5 perkara atau 5 persoalan yang pernah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kita pilih pada kesempatan kali ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan juga disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Manfaatkan 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan. Syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, kesehatanmu sebelum sakitmu. Waghinaka qabla faqrik, dan masa ketika kamu kaya, ketika kamu cukup sebelum datang kemiskinan kepadamu. Wa faragaka qabla syugulik, masa luang Anda sebelum datang masa Anda sibuk. Wa hayataka qabla mautika, dan ditutup dengan nasihat beliau, masa hidupmu sebelum datang masa matimu atau datang ajal kepadamu. Hadis ini seperti yang kita sebutkan disahihkan oleh sebagian ulama kita, dan memberikan kepada kita beberapa pelajaran-pelajaran yang penting. Apatah lagi hadis ini adalah nasihat yang langsung datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat dikatakan, atau dalam riwayat yang lebih lengkap dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini ketika datang seseorang, wa huwa ya'idhuhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang sengaja memberikan mauizah, ya, mauizah atau nasihat, wasiat khusus kepada seseorang yang datang kepadanya.
Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan tidak disebutkan secara persis siapa laki-laki yang dimaksudkan yang dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian riwayat menyebutkan hadis ini secara mursal dari tabi'in yang mulia Amr bin Maimun Al-Audi rahimahullahu taala. Jadi sebagian jalur periwayatan hadis ini diriwayatkan secara mursal dari Amr bin Maimun Al-Audi rahimahullah, dan sebagian bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur periwayatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menasihati orang ini atau seseorang dari kalangan sahabatnya dengan sabdanya, Igtanim khamsa qabla khamsin. Ya. Sebelum kita bahas hadis ini, kita tidak mengapa untuk kembali mengingatkan ya tentang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi, seorang yang terpandang dari kalangan Quraisy, dari kalangan Bani Hashim, sepupu langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkunyah dengan Abul Abbas dan beliau lahir di kota Makkah 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sejak kecil telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau sudah lahir, dan beliau lahir dalam keadaan wahyu telah turun, Islam telah didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah bapak beliau telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu beliau termasuk sepupu Rasulullah yang awal-awal mengambil manfaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari antara sahabat yang 7 terbanyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena beliau tergolong sahabat yang junior, maka sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam luput dari beliau dan beliau tidak dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengambilnya dari sahabat-sahabat yang senior yang pernah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sejak kecil sangat cinta kepada ilmu dan telah banyak belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari Zaid bin Thabit, dari Umar bin Khattab dan sekian banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikaruniai kecerdasan yang sangat luar biasa sehingga beliau begitu mudah menghafal dan memahami ilmu. Dan pandangan beliau sangat luas wawasannya dan juga ilmu beliau sangat mendalam. Karenanya beliau digelari sebagai Al-Bahar, seorang yang dikatakan lautan ilmu, dan juga dikatakan sebagai Habrul Ummah, orang alimnya umat ini. Dan juga secara khusus beliau dikenal sebagai Turjumanul Quran, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling pakar dalam persoalan tafsir. Dan itu diakui oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang pernah mengatakan bahwa beliau adalah orang yang paling tahu urusan tafsir. Namun jika dihadapkan dengan Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Mas'ud mengakui kepakaran Abdullah bin Abbas dalam persoalan tafsir. Dan itu juga yang ditampakkan, ditunjukkan dan dibanggakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau sejak usia yang masih sangat belia telah dipercayakan untuk bergabung dalam Majlis Syura Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di usia senja, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengalami kebutaan dan beliau wafat di tahun ke-68 Hijriah di kota Taif. Ya, jika kita berkunjung ke Taif, kita akan melihat masjid yang dikatakan sebagai Masjid Abdullah bin Abbas.
disitulah beliau membina dan mendakwahkan Islam kepada warga Taif. Ya, jadi beliau tinggal di kota Makkah, dan di waktu-waktu tertentu beliau mendatangi Taif untuk mendakwahkan dan mengajarkan ajaran Islam ini. Dan Allah menakdirkan akhirnya beliau wafat di kota Taif, ya. Dan menjadi, ya, masjidnya menjadi salah satu tempat bersejarah di sana yang sering didatangi oleh para jamaah haji dan umrah. Beliau wafat dalam usia 71 tahun. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga bapak beliau yang merupakan sahabat yang mulia, paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati seseorang dengan pernyataannya, igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim dari kata-kata ghanimah, ya, ghanimah artinya harta rampasan perang. Artinya sesuatu yang sangat berharga. Jadi makna igtanim itu artinya manfaatkan hal yang sangat berharga ini. Manfaatkan kesempatan yang sangat mulia ini. Apa yang harus dimanfaatkan? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khamsan qabla khamsin. 5 hal, 5 perkara, 5 masalah sebelum datangnya 5 hal, ya. Dan ini isyarat bahwa 5 perkara ini ketika datang, ketika kita miliki, maka jangan disia-siakan, karena dia tidak akan selalu bersama dengan kita. Dia akan pergi dan meninggalkan kita. Maka ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita mendapatkannya, jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Yang paling pertama, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini adalah marhalah kehidupan umur dari seseorang. Kita akan, ya, kalau seseorang yang memiliki usia yang panjang, maka dia akan mengalami beberapa marhalah dari umurnya. Ketika usia masih balita, lalu beranjak remaja, dewasa, pemuda, lalu dewasa, hingga tua, ya, hingga mungkin tua renta, hingga ketika dia sudah pikun. Ini marhalah kehidupan. Dan di antara seluruh umur usia yang terbaik yang Allah berikan kepada seseorang, ketika dia diberikan kesempatan melewati seluruh marhalah umur ini, adalah usia pemuda. Usia pemuda itu usia di antara 2 kelemahan. Lemah ketika kita masih kecil dan lemah ketika kita sudah tua. Adapun syabab, masa muda ini adalah masa di mana seorang masih sangat potensial dari seluruh sisinya, pemikirannya, pemahamannya, kekuatan fisiknya, dan yang lainnya. Masa di mana dia begitu energik, begitu mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin bisa dikerjakan seorang yang masih kecil, masih sangat muda, atau masih balita, dan juga masih atau ketika dia sudah usia tua renta. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa pujian tentang masa muda ini. Dan ada sedikit perbedaan kalau kita perhatikan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Kita dapati dalam Al-Quran kata-kata pemuda itu diungkapkan dengan fata, ya, dengan ungkapan lain, istilah lain dari pemuda, yaitu fata, dan dalam bentuk jamaknya fityah. Dan ini kita baca dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memuji 7 pemuda Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan kata Allah, kami menambahkan kepada mereka
hidayah kami atau petunjuk kami. Allah mengatakan fityah adalah bentuk jamak dari fata. Dan kata-kata fata sendiri Allah sebutkan juga ketika orang-orang musyrik di masa Ibrahim alaihissalam mendapati berhala mereka telah dihancur leburkan oleh seseorang. Mereka begitu gusar, begitu marah, begitu jengkel, mau mengetahui siapa yang lancang untuk menghancurkan berhala-berhala mereka. Setelah mereka berfikir-fikir, akhirnya mereka berkesimpulan bahwa ada seseorang, inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengarkan di sana ada seorang fata, seorang pemuda, ya, di situ ditonjolkan kata-kata pemuda. Yadhkuruhum, yang selalu menyebut, mencela-cela, mempersoalkan berhala-berhala kita, yang namanya adalah Ibrahim. Mereka tidak hanya menyebutkan Ibrahim, tapi mereka juga menyebutkan anak muda, pemuda. Isyarat bahwasanya dia adalah seorang yang sejak awal telah beriman kepada Allah dalam usia muda, bahkan dalam usia muda mampu menghancurkan berhala-berhala dan kesyirikan di masanya, walaupun saat itu beliau sendirian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan, menyebutkan kepada kita bahwa yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam di tengah tindasan, dari tengah kezaliman si Fir'aun dan pasukannya adalah zuriyah min qaumih, anak-anak muda dari kalangan kaum Nabi Musa alaihissalam. Cuma anak muda yang berani bersama dengan Nabi Musa alaihissalam menyuarakan kebenaran pada saat itu. Ini adalah isyarat-isyarat ya tentang kemuliaan masa muda atau begitu berharganya masa muda itu. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada para pemuda, dan beliau telah mengabarkan kepada kita di hari kiamat kelak ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya ketika tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disebutkan, bahkan urutan kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 7 golongan tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Anak muda yang sejak usia mudanya tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus istiqamah hingga ajal datang menjemput mereka. Ya, ulama mengatakan bahwa ketika seseorang mendapatkan hidayah, mau tobat kepada Allah, mau dekat kepada Allah dalam masa usia tuanya, Allah sangat cinta kepada setiap orang yang mau bertobat. Tapi telah luput dari dia keutamaan beriman di masa-masa muda. Ya, seorang yang nanti di usia senjanya mendapatkan hidayah dan menutup usianya dalam keadaan husnul khotimah, maka itu suatu kemuliaan yang besar. Tapi telah luput darinya sekian banyak peluang-peluang pahala, keutamaan-keutamaan dan kemuliaan yang didapatkan oleh mereka yang sejak usia mudanya telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan persoalan anak muda. Makanya beliau menyerukan kepada anak muda untuk menikah agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Ya, beliau menyebutkan secara khusus, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak muda, siapa yang di antara kalian yang sudah sanggup untuk nikah, maka nikahlah. Karena beliau sangat mengkhawatirkan yang mereka jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat lingkaran orang-orang yang membersamai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati mayoritas di antara mereka adalah anak-anak muda. Nabi kita mendapatkan wahyu dalam usia 40 tahun. Dan umumnya sahabat, bahkan hampir semua sahabat adalah dari kalangan anak muda, jauh di bawah usia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat dengan usia beliau cuma Abu Bakar radhiyallahu anhu, lebih muda 2 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umar, ya, itu beda 12 tahun dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Apalagi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Muad bin Jabal, ya, Mus'ab bin Umair, dan sekian nama-nama yang sering lewat di telinga kita. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan rela memperjuangkan agama ini walaupun risiko mati dan mengorbankan harta. Itu harus ya mereka lakukan atau mereka buktikan di hadapan Allah dan Rasulnya. Masa muda adalah masa yang sangat potensial. Jangan disia-siakan. Usia muda ini kalau dalam Islam, ya, kalau dia diukur sejak masa balik, maka kisaran antara 15 tahun dan usia 30 tahun atau maksimal usia 40 tahun. Ya, itu masa muda dalam pembahasan syariat Islam. Ya, walaupun mungkin ada yang memiliki definisi yang lain, tapi dalam syariat umur muda disebutkan seperti itu. Ini masa yang paling mesti digunakan, dimanfaatkan sebelum datang usia tua. Ketika datang usia tua, haram, maka kita mungkin masih punya semangat, masih punya keinginan berbuat kebaikan, namun sudah banyak kebaikan-kebaikan yang tidak kita mampu untuk laksanakan. Ya, mungkin usia-usia tua kita hanya bisa memberikan wejangan, nasihat, pandangan, arahan. Namun terjun langsung dalam kebaikan itu sudah banyak yang tidak bisa kita lakukan lagi. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, syababaka qabla haramika. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hal yang kedua yang beliau sebutkan adalah memanfaatkan kesihatan kita ya sebelum datang masa sakit. Sihataka qabla saqamik. Pernah kita bahas sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, itu juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tentang dua nikmat, nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-siha wal faragh. Itu juga hadis datang dari Abdullah bin Abbas. Cuma waktu itu hanya dua saja, dan dua itu juga ada dalam hadis kita ini, yaitu masa sehat atau kesehatan, dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya, yaitu kesehatan dan ketika ada waktu lowong atau ada kesempatan atau masa ketika seseorang tidak dalam keadaan sibuk. Kesehatan adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karenanya syariat ini tidak membebankan kepada seorang yang sakit untuk melakukan ketaatan. Ya, orang sakit itu cuma bisa diberikan uzur saja. Adapun untuk berbuat kebaikan tidak dia rasakan atau tidak bisa dia lakukan. Ya, mungkin ada orang mengatakan ya bagus, ya mungkin ada orang bilang bagus kita tidak lakukan, tapi kita tidak berdosa. Ya, namun pada hakikatnya telah merugi ya orang yang tidak langsung merasakan ketaatan itu. Seorang ketika sakit, dia mungkin masih akan rindu untuk melakukan kebaikan yang biasa dilakukannya, namun dia tidak bisa merasakan langsung. Walaupun dia akan tetap mendapatkan pahala, insya-Allah, sebagaimana dalam hadis Abu Musa, seorang yang telah terbiasa melakukan kebaikan dan tidak sempat lagi melakukan kebaikan karena sakit yang menimpanya, maka dia tetap akan mendapatkan pahala. Tapi akan beda ketika seseorang melakukan langsung kebaikan itu dengan sekadar mendapatkan pahalanya. Seorang yang langsung mampu bisa sholat secara sempurna bersama dengan saudara-saudaranya di masjid akan berbeda terasa dengan seorang yang sedang sakit berbaring di rumahnya atau di rumah sakit yang biasanya melakukan sholat berjamaah. Dia tetap akan mendapatkan pahala, tapi banyak hal yang akan terluput darinya. Dan itulah ya kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa wanita itu kurang agamanya. Karena wanita itu ada masa-masa di mana dia haid, ya, di masa ketika wanita itu tidak bisa melakukan ibadah. Padahal ketika masa haid, wanita tidak berdosa ketika tidak sholat, bahkan tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang telah terluput pada saat dia masa haid.
Demikian pula puasa dia tidak kerjakan walaupun tetap wajib mengqadha. Ketika dia ada uzur untuk tidak melakukan ibadah, tidak berdosa ketika dia tidak mengerjakannya. Bahkan tidak boleh dia mengerjakannya pada saat seperti itu. Namun karena dia tidak mengerjakan secara langsung walaupun tidak berdosa, itu sudah dianggap sebagai kekurangan agamanya. Naqisatu al-aql wa din. Maka demikianlah juga halnya seorang yang tidak berdosa karena tidak mampu melakukan kebaikan disebabkan kondisi kesehatan yang menurun, atau mungkin sama sekali dia sudah dalam kondisi yang sangat kritis, maka dia tidak berdosa, namun akan ada hal-hal yang dia rasakan sebagai suatu hal yang pergi atau luput darinya. Dan kesehatan inilah yang merupakan hal yang sangat mahal hari ini. Ya, hari ini orang paling banyak membicarakan persoalan kesehatan. Bahkan orang berani menggelontorkan sekian banyak uang dana untuk kesehatan, ya, entah kesehatan yang kedokteran modern hari ini, atau juga kesehatan atau hal yang dikatakan sebagai tibun nabawi, atau cara kesehatan yang sifatnya tradisional dan seterusnya. Mereka hampir menghabiskan banyak waktu dan banyak dana untuk menjaga kesehatan, untuk mendapatkan kesehatan. Karena dia adalah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yang tidak bisa kita rasakan kecuali ketika kita datang pada masa sakit kita. Orang Arab mengatakan bahwa as-siha tajun ala ru'usil asiha la yarahu illal marda. Kesehatan itu adalah mahkota yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sedang sehat, dan tidak ada yang menyaksikan mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Kita kalau sedang sehat, kita kadang tidak merasa, kita anggap biasa saja. Tapi orang yang sedang sakit melihat kita, dia melihat ada mahkota di atas kepala kita, yang kadang kita tidak rasakan, bahwa mahkota itu sedang bertengger bersama kita. Manfaatkan kesehatan sebelum datang masa sakit kita. Sihataka qabla saqamika. Dan konsep Islam, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat baik, sangat komprehensif dalam persoalan menjaga kesehatan. Entah dalam konsep bagaimana persoalan makan dan minum, persoalan bagaimana menjaga tubuh kita, dan juga menjaga diri kita dari hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu kapan tidak diperhatikan, dialah menjadi sumber-sumber penyakit dan sebab-sebab seseorang tidak memiliki nikmat yang sangat besar berupa kesehatan itu. Walaupun kadang ada saja hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan sakit yang berkepanjangan, bukan karena Allah tidak menyayanginya, tapi mungkin justru karena Allah mencintainya. Ada saja yang seperti itu, sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabi Ayyub alaihissalam, yang mengalami sakit tidak kurang selama dari 18 tahun beliau berada di atas pembaringannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Padahal beliau seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ketika kita diberikan kesehatan, manfaatkan. Manfaatkan dalam hal apa? Ini kadang juga seseorang memanfaatkan usia sehatnya, tapi justru dalam kemaksiatan kepada Allah. Manfaatkan masa sehat untuk berbuat sebanyak-banyaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa sakit di mana kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kayamu, masa cukupmu sebelum datang masa miskinmu. Harta adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan apatah lagi jika harta tersebut dikuasai, dimiliki oleh orang-orang yang baik. Ni'mal mal as-salih lirajul salih. Dalam hadis dikatakan sebaik-baik harta adalah ketika berada di tangan orang-orang soleh, dimanfaatkan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekayaan yang kita miliki, kecukupan yang kita miliki, itu tidak akan kekal, siapapun kita. Jika ada orang dikatakan orang yang sangat kaya hari ini,
yakinlah bahwa itu tidak akan kekal padanya. Minimal ya, jika belum di dunia ini atau bukan di masa-masa ketika dia hidup di dunia ini, pada saat dia meninggal dia tidak akan bisa lagi membersamai hartanya. Dia tidak akan bisa membawa hartanya ke dalam kuburannya, ya. Dan jika ada yang mengatakan saya akan bawa, itu adalah sikap tolol, ya, sikap bodoh. Kalau ada saja orang yang karena cinta kepada hartanya, dia mewasiatkan mungkin kepada sanak keluarganya, kuburkan saya dengan harta-harta saya, ya. Ini adalah orang-orang yang tentu saja bodoh, ya, dalam konsep Islam. Tentu saja hal itu tidak ada, ya, karena tidak ada manfaatnya harta ketika kita bawa seperti itu. Tapi harta yang terbaik bagaimana kita manfaatkan adalah kita transfer harta itu ke akhirat, ya. Kita kirimkan harta-harta kita ke akhirat sejak sekarang dengan cara berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak yang kita keluarkan itu adalah pada hakikatnya investasi akhirat kita. Akan terus berkembang untuk pahala akhirat kita dan tidak akan berkurang harta kita di dunia ini. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, ma naqasat sadaqatun min mal. Harta yang diinfakkan, disedekahkan dengan cara yang benar dan dalam pos-pos kebaikan tidak akan mengurangi harta seseorang. Maka manfaatkan sebelum nanti jika kita tidak manfaatkan dalam kebaikan, akan termanfaatkan dalam keburukan. Kalau bukan kita, maka orang lain yang akan memanfaatkannya. Mungkin anak keturunan kita. Bahkan ada tangan-tangan jahat yang mungkin akan mengambil harta kita dengan cara yang tidak benar. Kita rugi, kita tidak berkesempatan lagi untuk menginfakkannya, lalu orang memanfaatkannya dalam kejahatan dan keburukan. Maka mumpung ketika Allah masih memberikan kepada kita nikmat harta tersebut, belanjakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa ketika kita hanya bisa menggigit jari kita mau berinfak namun tidak ada lagi waktu untuk itu. Di masa ketika ajal datang menjemput kita atau ketika kita dalam keadaan miskin, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Qarun dalam surat Al-Qasas. Seorang yang dikatakan paling kaya raya, tapi ternyata dengan sekejap Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan hartanya dan tidak lagi memiliki apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus juga mengingatkan kepada kita orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, ya, sebelum datang kepada kalian kematian. Atau dalam ayat yang lain, min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Infakkan sebelum datang hari kiamat. Maka manfaatkan kekayaan kita, harta kita sebelum datang masa miskin kita. Yang keempat adalah faragaka qabla syugulik. Ini yang disebutkan juga dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu al-farag, masa kosong. Pada hakikatnya waktu ini semua harus produktif, ya. Semua harus produktif. Ya, mungkin orang bilang, apakah berarti seorang muslim tidak kenal masa istirahat? Bukankah kita juga akan tidur? Kita katakan tidurnya seorang mukmin itu juga produktif, karena dia tidur tapi pahala terus mengalir kepadanya. Kapan itu? Jika dia niatkan tidurnya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dia ingin menghimpun lagi kekuatan dengan istirahatnya, agar nanti setelah dia bangun terjaga, dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Dan tidurnya itu produktif karena dia mendapatkan pahala mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW pada saat dia tidur. Ya, sehingga seorang mukmin pada hakikatnya seluruh waktunya bisa dia maksimalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita menjadi orang yang kebingungan untuk memanfaatkan waktu, ya. Berapa banyak orang kadang mengatakan 24 jam ini terlalu banyak. Dia tidak tahu dia apakan waktu ini. Sehingga ya ada saja orang yang kalau masa-masa yang lalu dia mungkin melakukan ini, ya mereka pesiar ke sana kemari dalam hal yang tidak bermanfaat, dan mungkin ada orang hari ini 24 jamnya hampir seluruhnya dia bermedsos, ya. Tidak ada hal yang jelas, ya. Dia hanya sibuk melihat dari satu
ya akun ke akun yang lain, dari satu ya aplikasi ke aplikasi yang lain, dari satu teman ke teman yang lain. Tidak ada hal yang dia bisa lakukan dari kebaikan kecuali berkisah seperti itu. Dia bingung apa yang harus kita lakukan. Padahal seorang mukmin yang cerdas tahu bahwa begitu banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan dalam waktu yang Allah berikan kepada kita. Bahkan orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktunya akan berkata, al-wajibatu aksaru minal awqat. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Yang kadang ya kita masih banyak proyek kebaikan kita yang kita akan laksanakan, namun waktu yang tidak mencukupi. Itu sebenarnya yang jika seorang mukmin selalu berfikir yang positif dalam memanfaatkan waktunya. Maka manfaatkan waktu tersebut. Jika saja kita seorang pelajar, kita seorang mahasiswa, atau seorang yang sedang didatangi masa liburan, atau seorang pegawai yang sedang masa cuti, maka di sana adalah waktu yang lain untuk melakukan amalan yang lain. Ya, bukan berarti kita menganggur, kita tidak ada kerjaan, tapi kita hanya berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas ibadah yang lainnya. Begitulah diajarkan oleh Islam. Makanya Islam itu tidak hanya sekedar salat saja. Salat kita cuma 5 kali sehari semalam yang wajib. Dan setelah itu ada aktivitas yang lain. Ada aktivitas yang lain yang kita diperintahkan untuk kita juga lakukan. Programkan sebaik-baiknya waktu-waktu kita. Faragaka qabla syugulik. Allah mengatakan, فَإِذَا faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu telah kosong, selesai melakukan satu pekerjaan, fansab. Fansab artinya bercapeklah. Ya. Nasab sebenarnya artinya adalah capek, letih. Siaplah untuk capek, letih untuk kerja-kerja berikutnya, dan kepada Allah kalian berharap. Yang terakhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa hayataka qabla mautika. Pesan yang paling terakhir dan juga yang paling inti adalah masa hidupmu sebelum datang masa wafatmu, masa meninggalmu. Ini yang paling penting. Karena syabab, masa muda, kesehatan, kekayaan, dan masa kosong, itu semuanya bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan di masa hayat kita, masa hidup kita. Maka manfaatkan hidup kita sebelum datang kematian kepada kita. Islam memang meyakini, kita meyakini ada hidup setelah kematian ini. Nah, kita tidak sama dengan orang dahriyun, orang yang menganggap bahwa setelah kita meninggal ini sudah selesai persoalan, tidak ada lagi pertanggungjawaban di sisi Allah. Kita sebagai seorang mukmin meyakini ada hari kemudian. Kita pernah hidup sebelum hidup ini. Kita pernah hidup di alam rahim ibu kita. Kita juga akan hidup di alam barzakh dan akan hidup di alam ketika kita dibangkitkan. Tapi hidup-hidup yang selain hidup di dunia ini, itu kehidupan tanpa amalan. Ya. Di alam rahim tidak ada kita amalkan kecuali menikmati rezeki yang Allah berikan lewat ibu kita. Dan nanti di kuburan tidak ada lagi amalan kita kecuali kita menuai apa yang kita kerjakan di dunia ini. Di akhirat adalah ketika kita dibangkitkan, itulah masa kita akan pertanggungjawabkan seluruh amalan-amalan kita. Kesempatan beramal hanya di masa hidup di dunia ini. 63 tahun mungkin, 70 tahun mungkin paling banyak, atau 80 tahun, dan kebanyakan kita kurang dari itu. Maka manfaatkan itu sebelum datang usia, sebelum datang ajal kepada kita. Di mana seandainya kita mau minta tangguh kepada Allah, kita minta diizinkan 1 hari saja untuk kita beramal, mengqadha apa-apa yang sempat tertinggal, maka tidak ada lagi izin bagi kita. Maka jangan kita menyanyiakan hidup kita sebelum datang kematian kepada kita. Dan berprinsiplah bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup bagi seorang muslim adalah ibadah. Manfaatkan hidup kita untuk ibadah. Kita capek hari ini, kita akan bersenang-senang di kuburan kita, akan bersenang-senang di akhirat kelak. Bedakan ya, dan sangat beda dengan orang yang mungkin kelihatannya bersenang-senang hari ini,
namun dia justru akan menyesal dengan penyesalan yang tidak lagi bermanfaat. Di kuburan dia sudah merasakan siksa kubur, apatah lagi di akhirat, ya, dia akan hidup dalam masa yang tidak ada batasannya. Hidup di dunia 70 tahun, 60 tahun, dan hidup di alam barzakh mungkin ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan. Gimana lagi dengan hidup di alam kekal nanti. Maka manfaatkan usia kita ini, hidup kita ini dalam ketaatan kepada Allah sebelum datang kematian. Barakallahu fikum. Ya, apatah lagi perlu untuk kami ingatkan, kita berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah artinya akhir dari bulan-bulan Islam. Sebentar lagi kita akan menutup tahun 1445 Hijriah. Pesan-pesan yang seperti ini mari kita jadikan panduan hidup kita sebagai mau'izah bagi kita, karena ini adalah bekal yang terbaik yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Faedah dan kesimpulan hadis, pentingnya mau'izah, ya, pentingnya selalu untuk saling bernasihat, kewajiban mensyukuri nikmat di dunia fana dan tidak ada yang kekal. Di antara hal yang penting dalam mensyukuri nikmat adalah memanfaatkannya sesuai yang Allah Azza wa Jalla inginkan sebelum nikmat itu pergi. Keutamaan masa muda, besarnya keutamaan sehat, pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Seorang muslim senantiasa memanfaatkan waktunya dan tidak akan menganggur. Nikmat kaya dan kecukupan harta yang harus disyukuri sebagaimana mestinya. Kehidupan adalah masa untuk beramal. Kebanyakan nikmat baru disadari setelah nikmat itu pergi. Semua nikmat seharusnya dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, waffaqana Allah Ta'ala jami'an li kulli ma yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.